Buka tasnya sekarang. Suara wanita itu menggema sampai musik ballroom langsung mati. Semua tamu menoleh ke satu arah. Raka masih berdiri dekat meja minuman dengan jaket kurir basah kena hujan. Tangannya langsung ditarik petugas keamanan di depan puluhan orang berpakaian mahal. Jam tangan Kapak hilang setelah dia lewat ruang VIP. Bentak seorang pria. Bukan saya, Pak. Suara Raka nyaris tenggelam. Tapi resleting tas thermal miliknya sudah dibuka paksa. Kotak hitam kecil jatuh ke lantai. Dan saat jam tangan mewah itu terlihat di depan semua orang, ruangan langsung pecah. Ternyata benar. Mukanya aja udah mencurigakan. Beberapa tamu mulai merekam sambil tertawa kecil. Ada yang sengaja mendekat buat ambil video wajah Raka. Malam itu, seorang kurir miskin dipermalukan habis-habisan di acara keluarga paling elit di kota itu. Padahal beberapa menit lagi, orang-orang yang menghina dia bakal berharap tidak pernah ikut membuka tas itu. Kalau kamu pernah diremehkan cuma karena penampilan, mungkin kamu bakal langsung subscribe sebelum semuanya berubah total. Panggil polisi, bentak pria itu lagi. Dan di ujung ballroom, seorang pria tua akhirnya berdiri dari kursinya. Panggil polisi, bentak pria itu lagi. Raka masih berdiri kaku di tengah ballroom saat beberapa tamu terus merekam wajahnya dari jarak dekat. Lampu kristal hotel memantul di lantai marmer yang basah, kena tetesan air dari jaket kurirnya. Di layar ponsel orang-orang, wajah Raka sudah mulai menyebar. Maling masuk acara elit, berani juga dia. Suara-suara itu makin menusuk telinga. 1 jam sebelumnya, Raka bahkan belum sempat makan sejak siang. Hujan deras bikin order menumpuk. Tangannya masih dingin waktu motornya berhenti di belakang Hotel Maheswara. Deretan mobil mewah memenuhi area depan hotel. Satpam sampai sibuk membuka payung buat tamu-tamu penting yang turun sambil tertawa. Raka menunduk melihat sepatu lusuhnya sendiri sebelum masuk lewat pintu servis. "Ballroom lantai 3, Mas," katanya sambil menunjukkan pesanan. Petugas dapur cuma melirik sekilas. "Cepat, acara keluarga Mahendra." Nama itu langsung membuat beberapa pekerja dapur saling pandang kecil. Lift service penuh pelayan hotel yang mondar-mandir membawa wine dan makanan mahal. Raka berdiri di pojok sambil menjaga tas thermalnya tetap tegak. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. "Obat bapak tinggal malam ini." Raka langsung menarik nafas pelan. Dia sengaja ambil order tambahan karena uang rumah sakit belum cukup. Ayahnya belum boleh pulang sebelum pembayaran lunas. Pintu lift terbuka. Suara musik piano langsung menyambut dari ballroom. Lampu emas memenuhi ruangan besar itu. Semua orang terlihat mahal. Jas hitam, gaun panjang, gelas wine di tangan. Raka berjalan pelan sambil menghindari tamu yang berlalu lalang. "Mas, taruh belakang," kata salah satu pelayan tanpa melihat wajahnya. Raka mengangguk, lalu meletakkan pesanan di meja pantry kecil dekat area VIP. Baru saja dia buka ponsel buat konfirmasi, seorang anak kecil berlari kencang sambil tertawa. Bruk! Tubuh anak itu menghantam tas thermal Raka sampai hampir jatuh. Pelan-pelan," ucap Raka refleks sambil menahan tasnya. Anak itu malah cekikikan. Dari arah meja tamu utama, seorang wanita bergaun emas langsung datang dengan wajah kesal. "Kenapa kamu pegang anak saya?" Raka kaget. "Enggak, Bu. Tadi dia..." "Udah, jangan dekat-dekat." Wanita itu langsung menarik anaknya menjauh seperti Raka membawa penyakit. Beberapa tamu mulai menoleh sambil memperhatikan jaket kurir basah milik Raka. Tatapan meremehkan itu mulai terasa sejak detik pertama dia masuk ruangan. Raka memilih diam lalu mundur pelan. Langkahnya sempat berhenti waktu melihat seorang pria tua duduk sendirian di ujung ballroom. Jas hitamnya sederhana dibanding tamu lain, tapi semua pelayan yang lewat terlihat hormat padanya. Tatapan mereka sempat bertemu. Raka mengangguk sopan sebelum kembali berjalan menuju pintu keluar. Belum sampai 5 langkah, suara pria muda tiba-tiba menggema dari area VIP. "Jam tangan papa hilang!" Semua kepala langsung menoleh ke area VIP. Seorang pria muda berjas abu-abu berdiri sambil memegang kotak jam tangan kosong. Wajahnya merah penuh panik. Barusan masih ada. Pelayan hotel langsung bergerak cepat. Beberapa tamu ikut berdiri dari kursinya. Raka refleks berhenti melangkah. Sebelum sempat menjauh, wanita bergaun emas tadi langsung menunjuk ke arahnya. "Itu, kurir tadi lewat sini."
Suasana langsung berubah. Tatapan orang-orang otomatis pindah ke jaket hijau basah milik Raka. Pria muda itu mendekat cepat. "Kamu habis dari area VIP?" "Saya cuma antar makanan, Pak." "Kamu sendiri tadi di sini?" "Iya, tapi..." Stop dulu dia. Dua petugas keamanan langsung menghadang pintu ballroom. Salah satunya menarik lengan Raka cukup keras, sampai ponselnya hampir jatuh. "Pak, saya nggak ngapa-ngapain." Tidak ada yang dengar. Beberapa tamu malah mulai mendekat sambil berbisik kecil. Pasti orang luar. Makanya jangan bebas masuk. Raka mulai merasa semua mata memandang rendah ke dirinya. Pria muda tadi menunjuk tas thermal di punggung Raka. "Periksa." Raka spontan menahan tali tasnya. Itu isi makanan pelanggan. Kalau nggak salah, kenapa takut? Kalimat itu langsung memancing suara setuju dari sekitar. "Iya juga. Buka aja." Petugas keamanan menarik tas Raka paksa sampai tubuhnya ikut terdorong ke belakang. Resleting dibuka kasar di depan semua orang. Kotak makanan mulai dikeluarkan satu persatu ke meja. Tangan Raka mulai dingin. Dia tahu dirinya tidak mencuri, tapi cara semua orang melihatnya malam itu sudah seperti penjahat. Seorang wanita muda pun sengaja mengangkat ponsel lebih dekat ke wajah Raka. "Viralin aja." Pria muda tadi ikut membongkar bagian bawah tas. Suara benda kecil jatuh langsung membuat ballroom sunyi. Tok! Sebuah kotak hitam tergelincir ke lantai marmer. Mata semua orang langsung membesar. Pria muda itu buru-buru mengambilnya lalu membuka penutupnya di depan tamu-tamu. Jam tangan silver mewah terlihat jelas di dalam. "Itu punya papa!" teriaknya keras. Ruangan langsung pecah. Ternyata benar. Berani juga dia. "Saya udah curiga dari awal." Celetuk wanita bergaun emas sambil tersenyum sinis. Raka membeku total. "Itu bukan punya saya." "Masih ngeles," bentak pria muda itu. Dorongan keras menghantam dada Raka sampai tubuhnya menabrak meja minuman. Gelas pecah berjatuhan ke lantai. Beberapa tamu mundur sambil jijik. "Jangan dekat-dekat, bisa aja masih ada barang lain." Petugas keamanan langsung memegang kedua tangan Raka lebih kuat. Raka berusaha bicara lagi. "Saya sumpah nggak tahu itu masuk dari mana." Pria muda tadi malah makin emosi. "Orang kayak kamu dikasih masuk servis aja udah bagus." Ucapan itu langsung disambut tawa kecil beberapa tamu. Wajah Raka panas sekali. Tapi di tengah keributan itu, matanya menangkap sesuatu. Anak kecil yang tadi menabraknya sedang berdiri dekat meja dessert sambil terlihat takut. Tatapannya terus mengarah ke satu pelayan pria berbaju putih di dekat pintu servis. Pelayan itu buru-buru menunduk lalu berjalan cepat keluar ballroom. Raka langsung mengerutkan dahi. Ada yang aneh. "Pak, tadi ada pelayan." "Diam!" bentak pria muda itu sambil menarik kerah jaket Raka. Ponsel-ponsel masih terus merekam. Sampai tiba-tiba suara berat dari belakang kerumunan terdengar. "Lepaskan dia." Ballroom langsung senyap. Pria tua berjas hitam yang sejak tadi duduk diam, akhirnya berdiri dari kursinya. Pegangan di kerah jaket Raka langsung terlepas. Semua tamu otomatis mundur memberi jalan saat pria tua itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi suasana ballroom langsung berubah tegang. Pria muda berjas abu-abu tadi menelan ludah. "Pah!" Pria tua itu berhenti tepat di depan Raka. Matanya sempat melihat tangan Raka yang masih merah karena dicengkram petugas keamanan. "Siapa yang suruh perlakukan tamu seperti ini?" Suaranya dingin. Pemilik hotel langsung buru-buru maju. "Maaf Pak Surya, kami cuma apa?" Tidak ada yang berani lanjut bicara. Raka masih berdiri diam sambil menahan nafas. Dia bahkan baru sadar pria tua itu ternyata Surya Mahendra, nama yang tadi disebut pekerja dapur di lift service. Arman cepat-cepat mengangkat kotak jam tangan. "Papa, barangnya ketemu di tas dia." Surya mengambil kotak itu pelan. Jam tangan silver di dalamnya diperhatikan beberapa detik tanpa ekspresi. "Kamu lihat sendiri dia mengambil." Arman langsung terdiam. "Enggak, tapi..." "Jawab." Suasana makin sunyi. Wanita bergaun emas tadi mencoba menyela. "Om, jelas-jelas barangnya ada di tas dia." Surya menoleh pelan. "Kamu lihat dia memasukkan." Wanita itu ikut diam. Beberapa tamu mulai saling pandang. Orang-orang yang tadi paling keras menghina, sekarang mulai menurunkan ponselnya sedikit. Surya menatap Raka. "Namamu siapa?" "Raka, Pak." "Kamu tahu jam tangan ini?"
Raka menggeleng cepat. Saya nggak pernah lihat sebelumnya. Arman mendengus kesal. Mana mungkin masuk sendiri. Surya mengangkat jam tangan itu sedikit. Beratnya hampir setengah kilo. Tatapannya kembali ke Raka. Kalau benda ini masuk ke pasmu, pasti terasa. Raka langsung mengangguk. Saya nggak merasa ada yang masukin apa-apa, Pak. Bisik-bisik mulai berubah arah. Iya juga. Kalau berat gitu harusnya sadar. Suara kecil itu membuat wajah Arman makin tegang. Sebelum dia bicara lagi, suara anak kecil tiba-tiba terdengar pelan dari belakang Maya. Mama. Anak itu berdiri sambil memegang ujung gaun ibunya. Matanya terlihat takut. Maya langsung berusaha menariknya menjauh. Udah, diem dulu. Tapi tadi, suasana langsung hening lagi. Surya berjongkok pelan di depan anak itu. Kamu lihat apa? Maya buru-buru memotong. Namanya juga anak kecil, Om. Surya tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Ayo, lanjut. Anak itu menunjuk tas termal Raka dengan tangan kecilnya. Tadi pas aku nabrak abang, nafas Raka langsung tertahan. Terus ada Om baju putih buka tasnya. Beberapa tamu langsung ribut kecil. Pelayan? Siapa? Maya mulai terlihat panik. Dia cuma ngarang. Anak itu cepat menggeleng. Beneran, Ma? Surya berdiri lagi. Cek semua staf yang keluar masuk area VIP. Pemilik hotel langsung memberi kode ke keamanan. Petugas hotel buru-buru berlari menuju pintu servis. Raka mulai mengingat sesuatu. Pelayan berbaju putih yang tadi berjalan cepat sambil menunduk. Orang itu terlihat gugup sejak awal. Pak, ucap Raka pelan. Tadi ada pelayan keluar buru-buru. Arman langsung mendekat lagi. Sekarang nuduh orang lain? Saya cuma bilang yang saya lihat. Belum sempat suasana reda, seorang staf keamanan datang tergesa-gesa sambil membawa wajah panik. Pak, kamera koridor VIP mati. Ruangan langsung gaduh. Kebetulan banget. Pasti sudah direncanakan. Arman kembali menunjuk Raka. Sekarang masih mau bela dia, Pak? Petugas keamanan kembali mendekati Raka. Tekanan mulai naik lagi. Sampai Surya menatap anaknya tajam. Yang bikin saya malu malam ini, bukan kehilangan jam tangan. Ballroom mendadak diam total. Tatapan Surya berhenti tepat di wajah Arman. Cara kamu memperlakukan orang jauh lebih memalukan. Arman langsung menegang. Papa ngomong seolah saya salah. Surya tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Kamu bahkan belum tahu siapa yang ambil barangnya. Suasana ballroom makin tidak nyaman. Beberapa tamu mulai duduk lagi, tapi mata mereka masih terus mengarah ke Raka. Petugas keamanan perlahan melepas pegangan tangannya. Raka menarik napas pelan sambil merapikan jaket yang kusut karena ditarik tadi. Maya melangkah maju lebih dulu. Om, acara ini udah kacau gara-gara dia. Suara gelas beradu terdengar kecil saat beberapa tamu mulai saling berbisik. Kasihan keluarga Mahendra. Kalau berita ini keluar, malu banget. Surya menoleh ke Maya. Kamu lebih takut malu atau takut salah tuduh orang? Maya langsung diam. Arman terlihat makin kesal. Papa nggak lihat semua orang nunggu penjelasan. Yang saya lihat, jawab Surya pelan, kalian terlalu cepat cari orang paling lemah buat disalahin. Kalimat itu langsung menusuk banyak orang sekaligus. Raka menunduk sebentar, dadanya masih panas mendengar semua hinaan tadi. Salah satu tamu pria yang sempat merekam perlahan menurunkan ponselnya. Suara hujan di luar ballroom mulai terdengar lagi karena musik sudah dimatikan total. Surya kembali melihat Raka. Kamu kerja jadi kurir sudah berapa lama? 3 tahun, Pak. Kamu datang sendiri? Iya. Arman mendecak pelan. Papa malah wawancara dia sekarang. Surya mengabaikannya. Tatapannya berhenti beberapa detik di wajah Raka seperti sedang mengingat sesuatu. Kita pernah ketemu? Raka terlihat bingung. Belum pernah, Pak. Mata Surya menyipit sedikit. Ada rasa familiar yang membuatnya terus memperhatikan Raka lebih lama. Belum sempat suasana berubah tenang, seorang staf hotel berlari masuk dari pintu servis sambil terengah-engah. Pak, pelayan yang tadi dicari nggak ada. Beberapa tamu langsung ribut lagi. Nah kan, berarti benar ada orang lain. Arman langsung menunjuk Raka. Atau mereka kerja bareng. Raka menggeleng cepat. Saya nggak kenal siapa-siapa di sini.
Tiba-tiba matanya tertuju ke lantai dekat meja VIP. Sebuah kartu akses staf hotel tergeletak setengah basah kena tumpahan minuman. Raka mengambilnya pelan. Nama di kartu itu langsung membuat wajahnya berubah. Bima. Raka spontan menoleh ke arah pintu servis. Nama itu terlalu familiar buat dilupakan. Surya memperhatikan reaksinya. Kamu kenal? Raka mengangguk pelan. Dulu satu gudang sama saya. Arman langsung menyelah. Teman kamu? Bukan teman dekat. Raka memegang kartu itu lebih kuat. Dia pernah dipecat karena nyuri garang. Suasana ballroom kembali sunyi. Maya yang sejak tadi berdiri dekat Arman langsung terlihat sedikit pucat. Gerakannya mendadak kaku. Raka belum sempat lanjut bicara saat ponselnya bergetar di saku jaket. Nomor tidak dikenal. Semua orang masih memperhatikan saat dia mengangkat telepon. Halo? Suara laki-laki langsung terdengar panik dari seberang. Rak, jangan cari gue. Wajah Raka langsung tegang. Itu Bima? Napas berat terdengar jelas dari speaker kecil ponsel. Gue dipaksa. Dipaksa siapa? Suara di seberang mendadak mengecil. Gue cuma disuruh masukin. Sambungan langsung terputus. Ballroom mendadak hening total. Tatapan semua orang sekarang bukan lagi ke Raka, melainkan mulai bergerak pelan ke arah Maya yang wajahnya semakin pucat. Arman langsung menoleh cepat ke Maya. Maya, kamu kenapa? Maya buru-buru menggeleng, tapi tangannya terlihat gemetar saat memegang clutch kecilnya. Aku nggak kenapa-kenapa. Beberapa tamu mulai memperhatikan perubahan wajahnya. Bisik-bisik kecil terdengar makin jelas di seluruh ballroom. Dia pucat banget. Jangan-jangan... Raka masih memegang ponselnya sambil menatap layar yang sudah mati. Kata dia, dipaksa. Arman langsung mendekat satu langkah. Bisa aja kalian kerjasama. Raka mengangkat kepala. Kalau saya kerjasama, saya udah kabur dari tadi. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling pandang pelan. Surya memperhatikan Raka beberapa detik tanpa bicara. Ada sesuatu di cara Raka menjawab yang membuatnya semakin yakin anak itu tidak sedang berbohong. Suara hujan makin terdengar di balik kaca ballroom. Musik masih mati. Semua orang sekarang hanya fokus ke satu titik. Maya. Dia mencoba mengambil minum, tapi jemarinya terlalu gemetar sampai sedikit wine tumpah ke gaunnya sendiri. Arman mulai curiga. Kamu kenal Bima? Enggak. Jawabannya terlalu cepat. Surya langsung menangkap itu. Kalau tidak kenal, kenapa kamu tegang? Maya tertawa kecil memaksa. Om, semua orang juga tegang malam ini. Belum sempat suasana turun, seorang staf keamanan masuk tergesa sambil berbicara ke pemilik hotel. Motor pelayan itu baru keluar parkiran belakang. Kejar, bentak Arman. Dua petugas langsung berlari keluar ballroom. Orang-orang makin ribut. Beberapa tamu bahkan ikut mendekat ke jendela besar untuk melihat keluar hotel. Di tengah keramaian itu, Raka melihat Maya diam-diam membuka ponselnya sambil membelakangi semua orang. Jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu. Raka langsung menyipitkan mata. Satu langkah. Dua langkah. Dia mendekat pelan tanpa suara. Sampai pantulan layar ponsel Maya terlihat jelas dari kaca meja minuman. Jangan sampai ketangkap. Nafas Raka langsung tertahan. Mbak? Maya kaget, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya. Kamu ngapain lihat-lihat? Suara Raka langsung meninggi. Dia kirim pesan. Ballroom kembali sunyi. Semua mata langsung beralih ke Maya. Arman mendekat cepat. Pesan apa? Enggak ada apa-apa. Maya berusaha mundur, tapi Surya sudah berdiri tepat di depannya. Kemari. Kali ini, Maya tidak bergerak sama sekali. Tatapan tamu-tamu mulai berubah total. Yang tadi menghina Raka sekarang justru mundur pelan dari Maya seperti baru sadar mereka salah besar. Raka berdiri diam sambil menatap wanita yang tadi memperlakukannya seperti sampah. Sekarang wajah Maya mulai kehilangan semuanya. Tepat di depan semua orang. Arman masih menatap layar ponsel di tangan Maya. Rahangnya mengeras pelan. Jawab saya. Maya mundur satu langkah. Itu bukan buat kamu. Terus buat siapa? Ballroom kembali ribut. Bisik-bisik tamu makin keras sampai terdengar jelas ke seluruh ruangan.
Parah banget. Kurir itu dijebak. Beberapa orang yang tadi ikut menghina Raka sekarang mulai menghindari kontak mata dengannya. Maya menatap Surya dengan wajah panik. Om, aku bisa jelasin. Surya mengulurkan tangan lagi. Ponselnya. Kali ini Maya tidak bisa menolak. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponsel itu. Arman langsung rebut lebih dulu. Matanya bergerak cepat membaca isi chat. Wajahnya perlahan berubah merah. Kamu bayar dia. Maya langsung menangis. Aku cuma mau bikin masalah kecil. Raka tertawa pendik tidak percaya. Masalah kecil? Semua orang langsung diam mendengar suara Raka. Dia melangkah maju pelan. Saya tadi hampir dibawa polisi. Maya mengusap air mata cepat. Aku nggak nyuruh dia masukin barang ke tas kurir itu. Terus kenapa ada cat uang? Maya terdiam. Diamnya justru bikin ballroom makin sunyi. Arman menatap wanita itu seperti baru melihat orang asing. Kenapa pilih dia? Maya melirik Raka sebentar. Tatapan jijiknya belum hilang sepenuhnya. Karena dia paling gampang disalahin. Kalimat itu langsung menghantam ruangan. Beberapa tamu sampai saling pandang malu. Wanita yang tadi merekam video buru-buru menurunkan ponselnya. Raka berdiri membeku beberapa detik. Dadanya terasa makin panas. Semua hinaan tadi ternyata memang sengaja diarahkan ke dirinya sejak awal. Surya berjalan mendekat ke Raka. Tatapannya berat. Saya minta maaf. Ballroom langsung hening total. Pemilik Mahendra Group meminta maaf pada seorang kurir di depan semua orang. Arman ikut menunduk pelan. Maaf. Belum sempat suasana berubah, pintu ballroom mendadak terbuka keras. 2 polisi masuk bersama seorang pria berbaju pelayan yang wajahnya babak belur. Bima. Dia ketangkap di parkiran belakang. Teriak salah satu petugas keamanan. Orang-orang langsung bergerak mendekat. Bima terlihat ketakutan saat melihat Maya. Itu dia, katanya sambil menunjuk gemetar. Maya langsung histeris. Bohong. Polisi mengeluarkan ponsel. Rekaman CCTV parkiran. Video diputar di depan semua orang. Maya terlihat jelas berdiri dekat mobil hitam sambil menyerahkan amplop ke Bima sebelum acara dimulai. Ruangan langsung pecah. Ya Tuhan, jelas banget. Arman mundur perlahan seperti kehilangan tenaga di kakinya sendiri. Maya mencoba mendekat. Sayang, dengar dulu. Jangan sentuh saya. Suara Arman dingin sekali. Bima langsung bicara cepat ke polisi. Dia nyuruh saya masukin jam ke tas kurir itu pas anak kecil nabrak. Semua mata langsung menuju Maya. Tidak ada lagi yang membelanya sekarang. Gaun emas yang tadi paling mencolok di ruangan itu mendadak terlihat seperti beban. Sementara di tengah ballroom, Raka yang 1 jam lalu dihina habis-habisan, mulai dipandang sangat berbeda oleh semua orang. Maya langsung ditarik polisi menjauh dari kerumunan. Gaun emasnya terseret di lantai ballroom yang tadi jadi pusat pesta. Sekarang orang-orang justru mundur pelan setiap dia lewat. Aku bisa jelasin. Tidak ada yang peduli lagi. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Cuma demi masuk keluarga kaya. Kasihan kurir itu. Arman berdiri diam sambil menatap lantai. Rahangnya masih keras sejak rekaman CCTV diputar. Tangannya belum berhenti gemetar. Bima duduk di kursi dekat pintu servis dengan wajah pucat. 2 polisi berdiri di belakangnya. Raka sendiri masih dekat meja minuman yang tadi pecah karena tubuhnya didorong. Pecahan kaca belum selesai dibersihkan. Seorang pelayan hotel datang pelan membawa kain lap. Mas, saya minta maaf. Raka cuma mengangguk kecil. Permintaan maaf itu terasa terlambat setelah semua orang tadi memandang dirinya seperti sampah. Surya kembali mendekat. Kamu tinggal di mana? Wonokromo, Pak. Masih sama orang tua? Iya. Tatapan Surya belum lepas dari wajah Raka sejak tadi. Nama bapakmu siapa? Jatmiko. Langkah Surya langsung berhenti. Jatmiko? Raka mulai bingung. Iya, Pak. Surya mendekat 1 langkah lagi. Bekas luka panjang di lengan kanan masih ada. Mata Raka membesar. Ada. Ballroom langsung sunyi lagi karena orang-orang mulai sadar pembicaraan mereka berubah serius. Arman ikut menoleh.
Papa kenal. Surya tidak langsung jawab. Saya pernah bangun usaha sama seseorang, namanya Jatmiko. Ucapnya pelan. Raka membeku. Surya buru-buru membuka dompetnya lalu mengeluarkan foto lama yang warnanya sudah pudar. Dua pria muda berdiri depan gudang sambil tertawa. Raka langsung mengenali wajah ayahnya. Itu Bapak. Surya tersenyum tipis. Dia pernah nyelamatin hidup saya. Beberapa tamu otomatis saling pandang. Nama Surya Mahendra terlalu besar buat dianggap main-main. Dan malam itu, orang yang tadi dihina habis-habisan ternyata punya hubungan dengan masa lalu Surya sendiri. Arman perlahan menatap Raka lagi. Kali ini tanpa nada tinggi, tanpa tatapan merendahkan. Surya memegang bahu Raka pelan. Wajahmu mirip bapakmu waktu muda. Raka masih sulit bicara. Bapak nggak pernah cerita soal Bapak Surya. Karena dia keras kepala, jawab Surya sambil tertawa kecil pahit. Sesudah gudang terbakar, dia menghilang. Raka menggenggam tali tas termalnya makin kuat. Di sisi lain ballroom, Maya yang masih dipegang polisi mulai melihat ke arah mereka dengan wajah kosong. Baru sekarang dia sadar, orang yang tadi dia pilih buat dijatuhkan, ternyata orang yang paling tidak seharusnya dia sentuh malam itu. Ballroom masih sunyi waktu Arman berjalan mendekati Raka. Tidak ada lagi tatapan tinggi seperti 1 jam lalu. Jas mahalnya sekarang terlihat berantakan. Wajahnya pucat sejak tahu semua yang terjadi. Dia berhenti tepat di depan Raka. Maaf. Cuma 1 kata, tapi cukup bikin beberapa tamu langsung saling pandang. Raka tidak langsung menjawab. Bekas dorongan di dadanya tadi masih terasa. Arman menunduk pelan. Saya keterlaluan. Raka menarik napas pendek. Saya cuma kerja, Pak. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana makin berat. Di sisi ballroom lain, Maya mulai memberontak saat polisi hendak membawanya keluar. Arman, tolong aku. Tidak ada jawaban. Maya mencoba mendekat lagi sambil menangis. Aku lakuin semua ini buat kita. Arman langsung menoleh dingin. Jangan bawa nama saya. Suara bisik tamu makin ramai. Udah selesai itu. Malunya kemana-mana. Maya menatap Surya putus asa. Om, saya minta maaf. Surya tetap diam. Tatapannya justru berpindah ke Raka, yang masih berdiri dekat meja pecah bekas dirinya didorong tadi. Pelayan hotel buru-buru membersihkan pecahan gelas, sambil sesekali melirik canggung ke arah Raka. Beberapa tamu yang tadi ikut menghina mulai satu persatu mendekat. Mas, maaf ya, saya kira tadi beneran. Tidak ada yang berani menatap mata Raka lama-lama. Rasa malu mereka terlalu jelas. Surya melangkah maju pelan. Semua orang langsung diam lagi. Di depan seluruh ballroom, pria itu berhenti tepat di hadapan Raka. Saya yang paling bertanggung jawab malam ini. Raka langsung gelagapan. Jangan begitu, Pak. Surya menggeleng. Tamu saya mempermalukan kamu di depan semua orang. Suasana mendadak berat. Beberapa tamu langsung menunduk karena merasa ikut tersindir. Pria yang tadi mendorong Raka diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Wanita yang merekam video sejak awal buru-buru menghapus sesuatu di ponselnya. Surya menoleh ke semua orang. Mulai malam ini, siapapun yang menyebarkan video fitnah tentang dia, suara Surya terdengar makin tegas. Berarti berhadapan langsung dengan saya. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang pucat. Satu persatu ponsel mulai diturunkan. Tidak ada lagi yang berani merekam. Maya yang sedang dipegang polisi langsung terlihat makin hancur. Gaun emasnya kusut, maskaranya meluntur. Tidak ada lagi sisa wanita angkuh yang tadi menghina Raka. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Bisiknya pelan. Arman tertawa hambar. Yang saya nggak nyangka, kamu tega hancurin orang buat terlihat pantas. Maya langsung menangis lebih keras. Polisi mulai membawanya keluar ballroom melewati semua tamu yang kini cuma memandang dingin. Tidak ada lagi yang membela. Di tengah suasana itu, ponsel Raka tiba-tiba bergetar keras di sakunya. Nama ibunya muncul. Raka langsung mengangkat. Iya, Bu. Suara panik langsung terdengar dari seberang. Rak, Bapak sesak lagi. Wajah Raka seketika berubah pucat.
Sekarang? Iya, dokter nyuruh cepet. Raka langsung mengambil helmnya dari meja kursi terdekat. Saya harus pergi. Surya cepat menahan langkahnya. Rumah sakit mana? Raka menyebut nama rumah sakit kecil di Wonokromo. Surya langsung menoleh ke asistennya. Siapkan mobil sekarang. Nggak usah, Pak. Saya naik motong aja. Tidak malam ini. Nada suara Surya membuat semua orang diam lagi. Dan saat Raka berjalan keluar ballroom bersama Surya Mahendra, seluruh tamu hanya bisa melihat tanpa suara. Kurir yang 1 jam lalu dihina habis-habisan, sekarang justru keluar bersama orang paling dihormati di ruangan itu. Hujan masih turun waktu mobil hitam Surya berhenti di depan rumah sakit kecil di Wonokromo. Raka langsung membuka pintu sebelum mobil benar-benar diam. Dia berlari melewati lorong IGD yang dingin sambil masih memakai jaket kurir basah. "Pak!" Ibunya buru-buru berdiri dari kursi tunggu. "Barusan Bapak sesak lagi." Raka langsung masuk ke ruang perawatan. Suara monitor berdetak pelan di ruangan sempit itu. Ayahnya terlihat lemah dengan selang oksigen di hidung. "Pak!" Jatmiko membuka mata perlahan. Tatapannya langsung berhenti saat Surya masuk dari belakang. Beberapa detik ruangan mendadak sunyi. "Sur?" Suara Jatmiko lirih sekali. Surya tersenyum kecil dengan mata mulai merah. "Kamu masih hidup ternyata." Jatmiko tertawa pelan sampai batuk. Keras kepala belum hilang. Raka berdiri bingung melihat dua orang tua itu saling menatap seperti saudara lama yang terpisah puluhan tahun. Ibunya Raka sampai menutup mulut sendiri menahan tangis. Surya duduk di kursi dekat ranjang. "Kenapa nggak pernah cari saya?" Jatmiko menghela napas panjang. "Saya malu." "Malu apa?" "Saya jatuh miskin." Ruangan kembali diam. Raka perlahan menunduk, baru malam itu dia dengar ayahnya bicara seterbuka itu. Surya langsung menggeleng. "Kalau bukan karena kamu, saya nggak bakal hidup sampai sekarang." Jatmiko tertawa pelan sampai batuk. "Itu udah lama. Buat saya belum selesai." Surya mengeluarkan foto lama dari dompetnya lalu menaruhnya di atas lanjang. Foto gudang tua itu bikin Jatmiko tertawa kecil sambil mengusap matanya. "Kamu masih simpan?" "Selalu." Raka memperhatikan mereka bergantian. Potongan semuanya mulai terasa jelas. Ayahnya pernah menyelamatkan hidup orang yang sekarang dihormati satu kota, tapi tidak pernah memakai itu buat meminta apapun. Dari luar kamar, dua perawat muda sempat melongok penasaran. Mereka tadi melihat video viral kurir yang dituduh mencuri di acara elit. Sekarang orang yang sama justru duduk bersama Surya Mahendra seperti keluarga sendiri. Perubahannya terasa nyata sekali. Surya menoleh ke asistennya. "Semua biaya rumah sakit saya tanggung." Raka cepat menggeleng. "Pak, jangan." Surya memotong pelan. "Biar saya gantian bantu keluarga yang pernah nolong saya." Jatmiko tertawa kecil lemah. "Kamu masih suka maksa? Belajar dari kamu." Mata Raka mulai panas. Sepanjang malam dia dihina, direkam, dipaksa buka tas di depan banyak orang. Sekarang orang yang paling dihormati malam itu justru duduk menjaga ayahnya tanpa jarak sedikit pun. Hujan di luar mulai mengecil. Surya berdiri lalu menepuk bahu Raka. "Mulai sekarang, kalau ada yang merendahkan kamu lagi..." Tatapannya hangat tapi tegas. "Jangan buru-buru tunduk." 3 minggu setelah malam itu, video permintaan maaf keluarga Mahendra tersebar kemana-mana. Wajah Raka yang dulu direkam sambil dihina di ballroom sekarang dipenuhi komentar dukungan. "Kasihan banget masnya, yang salah malah paling nyolot." Video saat dirinya didorong dekat meja minuman bahkan ditonton jutaan kali. Beberapa tamu yang malam itu ikut tertawa, diam-diam menghapus postingan mereka. Ada yang sampai menutup akun media sosial sementara karena terus dihujat balik. Nama Maya ikut hancur bersamaan dengan berita penahanannya. Pertunangannya resmi batal. Tidak ada lagi foto pesta. Tidak ada lagi lingkaran pertemanan mewah yang dulu selalu mengelilinginya. Sore itu, Raka kembali mengantar pesanan seperti biasa. Motor tuanya berhenti di depan gedung Mahendra Group yang menjulang tinggi di tengah kota. Satpam langsung membuka pagar sambil tersenyum hormat. "Silakan masuk, Mas Raka." Raka masih belum terbiasa dipanggil begitu. Dia naik ke lantai atas membawa 2 gelas kopi pesanan Surya.
Begitu pintu kantor terbuka, pria tua itu sedang berdiri dekat jendela sambil melihat hujan turun di tengah kota. "Bapakmu marah tadi pagi," ucap Surya sambil tertawa kecil. Raka ikut tersenyum. "Kenapa lagi?" Katanya dia udah sehat, mau kerja. Raka tertawa pelan. Itu memang bapak. Suasana itu masih terasa aneh buat Raka. 3 minggu lalu dirinya hampir dibawa polisi di depan banyak orang. Sekarang orang paling dihormati di kota itu justru menunggu dirinya datang hampir setiap sore. Surya menatap jaket kurir hijau yang digantung di kursi. "Kamu masih mau terus jalanin ini?" Raka ikut melihat jaketnya. "Selama ini itu yang bikin keluarga saya bertahan." Surya mengangguk pelan. Tidak ada tatapan meremehkan, justru penuh hormat. Raka akhirnya sadar satu hal malam itu. Orang bisa datang dengan jas paling mahal, bisa bicara paling tinggi, bisa duduk di meja paling depan. Tapi semua itu bisa runtuh dalam satu malam. Karena waktu semua orang sibuk menilai dirinya dari jaket basah dan motor tua, yang menyelamatkan harga dirinya justru nama baik ayahnya sendiri.